Oke, yang berikutnya ini tentang ya yang keempat ini tentang formulasi Hamilton ya, persamaan Hamiltonian ya. Nah, kita mulai dari mana? Ya, kita mulai dari definisi ya, definisi H ya, definisi Hamiltonian tuh ini nggak ada pembuktiannya ya, itu cuma by definition aja ya. Ini sigma i dot pi ya, min Lagrangian sebagai fungsi ya, i ya, fungsinya sebagai ini ya, gini. Nah, ini i dan i dot ya, ini definisinya ya. Tanda gini itu menunjukkan himpunan bilangan, artinya nilainya tidak lebih dari satu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada ininya, berarti nilainya tunggal satu doang ya, begitu. Nah, di mana definisi dari Lagrangian sendiri itu kan sama dengan t ya, momentum ya, momentum dikurangi ya, di mana momentumnya di sini bergantung pada eh, energi kinetik ya, bergantung pada ki dot ya, sorry t doang ya, t yang bergantung pada ki dot ya. Nah, gini ya. Nah, dan dikurangi v yang bergantung pada ki ya. Nah, sekarang dari sini kita selesaikan dulu yang ini ya, selesaikan dulu yang sigma itu, sigma i dot pi. Kita cari ekspresinya bagaimana ya. Nah, artinya di sini Lagrange ya, Lagrange kan sebagai fungsi ya, Lagrange sebagai fungsi ada ki dot ya, i dot dan ki ya, begitu. Nah, berarti yang ini ya, jadi kan sama dengan sigma i ya. Nah, ki dot. Nah, sekarang definisi uh, dari uh, PI itu apa? Masih ingat ya? Tadi definisinya itu kan sama dengan do T per do II dot. Ya, ingat catatan dari sebelumnya. Definisi dari momentum itu kan, ya, momentum itu kan sama dengan turunan dari energi kinetik terhadap Ki dot. Ya. Nah, ini itu sama dengan dua kalinya energi kinetik. Ya. Oke, kalau misalkan nggak percaya, ini kita bisa bisa coba ya. Bisa kita coba. Nah, kita bisa coba nih. Di mana T-nya itu kan sama dengan ya, T-nya itu sama dengan ini ya, sigma i dot d dot dari setengah mx dot kuadrat ya, karena energi kinetik kan setengah mv kuadrat kecepatan ya. Berarti ya ini jadinya ya sigma i dot ya, ini turunkan terhadap x dot ya, oh sorry, terhadap ki dot aja ya biar lebih general, i dot. Berarti ini jadinya gimana? Berarti jadinya ini kuadrat ya, duanya pindah ke depan, jadinya ini m i kuadrat, sorry, m ki dot doang ya, duanya kali setengah kan satu, jadinya ini sigma i m i kuadrat. Nah, energi kinetik itu kan sama dengan setengah m i kuadrat. Berarti kalau tak kalikan dua ya, 2 t itu sama dengan m i dot kuadrat. Ini berarti ini sama dengan 2 t ya. Ini sama dengan sigma i dot pi. Nah, berarti sekarang ekspresinya bagaimana kira-kira ya, kita dapatkan ekspresi dari Hamiltonian ya. Hamiltoniannya jadinya H ya. Nah, itu sama dengan H, terus apa tadi, sigma ininya jadinya ini kan sigma ini ya, ini di sini ya. Nah, berarti ini jadinya sama dengan berapa, 2t ya, 2t dikurangi L. L-nya apa, T plus T min V ya. Nah, sekarang 2t kurangi T berapa ya, T ya, minus kurangi minus plus, berarti definisi dari Hamiltonian adalah T plus V gitu ya. Nah, sekarang ya,
Nah, sekarang misalkan aja sekarang ya. Nah, sekarang misalkan aja definisinya tak perluas sekarang. Ya, Hamiltonian itu ya adalah misalkan fungsi yang mencakup dari momentumnya dan koordinatnya. Nah, berarti dari sini sigma I ya. Berarti di sini PI, tadi kan PI kali QI dot ya. Berarti sekarang QI dot ini juga harus fungsi momentum ya karena kecepatan ada kaitannya dengan momentum ya. Lalu dikaitkan dengan posisi QI ya dikurangi L tadi ya QI dikurangi QI dot gitu ya. Nah, sekarang eh, variasi H sendiri bagaimana? Ya, berarti ini harus divariasikan keduanya. Ini tak variasikan data ya PI, QI. Nah, yang ruas sini juga tak variasikan. Berarti sama dengan ya ya sigma I ya. Nah, ini tak variasikan. Jadi gimana? Nah, berarti pertama kena turunan yang PI dulu ya. Misal QI dulu deh, kan boleh-boleh aja ya. Berarti ini PI delta QI dot. Lalu yang PI sekarang, berarti QI dotnya tidak kena ya delta PI. Nah, sekarang yang ini berarti min delta L ya. Delta L dari QI dan QI dot. Gini ya. Nah, sekarang variasi yang kiri karena dia bergantung dengan P dan Q, berarti kan jadinya gini. DH per DPI delta PI ya tambah DH per DQI kali delta QI ya. Nah, yang ruas sekarang kita jabarkan. Berarti sigma I ya, ini PI delta QI dot ya ditambah QI dot delta PI. Nah, variasinya ini bagaimana sekarang? Dia bergantung pada Q dan QI dot. Berarti di sini DL per DQI delta QI ya dikurangi DL per DQI dot ya delta QI dot ya begitu. Nah, sekarang ya ini ya ini DL per DQI dot itu kan sama dengan PI ya momentum I ya. Berarti nanti ya suku yang ini sama suku yang ini akan saling menghilangkan ya. Oh ya, ini harus ada sigmanya ya. Harus ada sigmanya karena ini koordinatnya lebih dari satu ya. Berarti ini sigma I DH per DPI ya, ini harusnya ada kurung kurawal ya. Tapi tidak apa-apa lah. Biar simple. Ya, ini DH per DQI delta QI ya. Ini sama dengan berarti sisanya kita kumpulkan ya. Berarti ini sama dengan QI dot ya delta PI. Nah, dikurangi sebentar ya. Sebentar ini. Ya, ini sebentar ada ini ya. Di ya dikurangi ya dikurangi ini ya sebentar itu sebentar ini delta QI dot berarti sisa ini ya DL per DQI ya delta QI. Nah, sekarang DL DQI itu eh, apa definisinya gitu ya. Sebentar ya berarti ini ya ini tuh definisi dari sebentar tadi definisi dari DL per DQI ya. Nah, ini jadinya kan gini. Nanti ini sama dengan gini ya. Ya, ini sama dengan yang ini sama dengan I ya DH per DPI ya delta PI tambah DH per ya DH per DQI ya. Sebentar. Ini sudah betul. Ini PI ya. Ini PI delta QI dot yang ini delta QI.
Oh iya, ini definisi dari delta L per delta dot QI itu sama dengan PI dot, ya, begitu. Momentum tapi didotkan, ya, kan kebayang ya. Nah, berarti ini jadinya ini delta QI, dot QI delta QI berarti ini sama dengan sigma I, ya, QI dot delta PI min PI dot delta QI, ya. Ini dari mana ini? Tadi kan kalau kita punya gini ya, ini dari kan kita punya PI, ya. Kalau kita punya PI, ya, momentum tadi definisinya apa momentum? Ya, momentum dl per dqi dot. Nah, sekarang kalau kita dotkan, ya ini ya, ddt dari pi, ya, berarti ini jadinya ini ya, ddt dari dl per dqi, ya. Jangan lupa ini dqi ini ya, dpi kan dqi dot, ya. Nah, sekarang berarti ini kan ini jadinya pi dot, berarti ini ddt, ya, berarti ini dl, ya. Jangan lupa dqi dot itu sama dengan dqi per dt. Nah, dt-nya pindah ke atas, ya. Berarti ini coret coret, berarti sisa dl per dqi, ya. Oh bukan, sebentar sebentar, ini kan eh, ya betul ya, dl per gini. Nah, berarti ini sisa pi, gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan, ya, ini yang nempel sama PI ini ya, yang nempel sama PI ini. Nah, ini, ya. Nah, sekarang yang nempel sama QI ini min PI, ini, ya. Berarti kita dapatkan apa ini? Yang pertama, ya, ini do H per do PI itu sama dengan QI dot, ya. Yang kedua, DH, ya, dan ya, dan DH per do QI ini sama dengan min PI dot, ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan Hamiltoniannya. Ini yang penting. Nah, proseduralnya gimana? Ya, langkah-langkah mengerjainya gimana? Kalau kita punya soal misalkan, langkah-langkah, ya, yang pertama pastikan langkah pertama dan kedua itu sama. Pilih, ya, pilih apa namanya? Titik acuan yang tidak bergerak. Ya, pilih titik acuan, ya, yang tidak bergerak. Ya, artinya di sana potensialnya 0. Nah, dari sini kalian dapatkan koordinat, ya, koordinat itu koordinat QI, ya, dan QI dot, ya. Nah, sekarang dari sini, ya, nanti kalian dapatkan yang kedua kan bisa hitung, ya, T dan V, ya. Nanti kalian dapatkan ekspresi Hamiltoniannya, ya, Hamiltonian, ya, H sama dengan T plus V. Nah, tapi yang berbeda sekarang, yang ketiga, ya, dari sini kalian hitung, ya, tentukan, ya, tentukan, ya, PI itu bagaimana, ya. Setelah kalian dapatkan PI-nya bagaimana, nanti kalian dapatkan, ya, kalian dapatkan dari sini kalian dapatkan apa namanya, koordinat, ya, koordinat QI dot, ya, itu bagaimana, ya, sebagai berarti sekarang Hamiltoniannya sekarang harus sebagai fungsi momentum, juga harus sebagai fungsi kecepatan, ya. Ini yang sebelumnya ini belum fungsi momentum, ya, itu yang membedakan, ya. Nanti setelah itu kalian dapatkan dari sini, ya, gunakan, ya, gunakan persamaan Hamiltonian, ya, Hamiltonian. Yang bagaimana itu persamaan Hamiltonian? Yang dua ini, ya, apa tadi, do H per do
PI itu sama dengan PI dot, dan dou H per dou PI sama dengan min PI dot. Tapi nggak selalu semuanya dipakai. Ya. Nah, setelah itu kalian dapatkan, dari sini kalian dapatkan persamaan gerak. Ya, dari persamaan gerak, ya kalian akan dapatkan apa? Solusi. Ya, begitu. Nah, untuk lebih eh, jelasnya ya, kita bahaskan latihan soal. Ya, latihan soal dari yang eh, ya, latihan soal dari yang prinsip yang sederhana. Ya, begitu. Nah, oke, sampai sini sekarang kalau ada yang mau ditanyakan. Ini aku sambil ngopas soal dulu. Ya, kalau kalian ditanyakan, langsung aja aku bahas ya. Jadi ini ada kasus ya. Nah, ini gunakan persamaan Hamiltonian untuk mencari persamaan gerak osilator harmonik satu dimensi. Ya, ini kalian harus apa namanya? Harus menguasai ya. Sebentar. Ya, begitu. Nah, yang tiga dulu. Ya, yang tiga. Ya, osilator harmonik satu dimensi. Ya, ini ya osilator harmonik satu dimensi. Ya, ini soal yang mudah ya. Ini harus kalian bisa kerjakan baik dengan Lagrangian maupun Hamiltonian. Ya, nih. Jadi osilator harmonik satu dimensi itu dapat kalian gambarkan gini ya. Pegas bermassa M yang terikat dengan konstanta pegas K. Gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana? Ya. Nah, itu kan kalian sudah apa namanya? Sebentar. Ini ya. Kalian ingin gerak ke sini ya. Nah, dari sini gampang ya. Ini kasusnya gampang banget. Berarti potensial sama dengan 0 itu di sini. Ya, 0 di sini. Ya, V sama dengan 0 di sini. Ya, begitu. Nah, pilih titik acuan yang tidak bergerak. Nah, bendanya ini ya jelas ya, dia hanya berada pada posisi x, 0. Ya, jadi koordinatnya sangat-sangat sederhana. Ya, berarti ini x sama dengan x gitu ya. Nah, berarti x dot sama dengan x. Yang y nggak ada. Ya, karena dia mendatar. Ya, ini x, ini y. Ya, berarti y dotnya juga 0. Ya. Nah, dari sini sangat mudah ya. Kalian bisa cari energi kinetik. Gimana ekspresinya? Setengah M kalikan kecepatan kuadrat. Kecepatan itu kan x dot kuadrat. Nah, sekarang potensialnya itu sama dengan setengah k x kuadrat. Ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Ya, sesuai yang aku jelaskan di sini tadi. Ya, kita mulai dari kasus yang sederhana. Nah, kita tentukan ya, tentukan hanya sama dengan t plus v. Ya, berarti kita dapatkan hanya sama dengan t plus v, itu sama dengan setengah fx dot kuadrat sama dengan plus setengah kx kuadrat. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Ini tentukan momentumnya. Ini ya, PI-nya bagaimana? Momentumnya. Nah, berarti sekarang momentumnya. Nah, momentumnya di sini hanya ada pada arah x. Kan koordinatnya hanya ada pada arah x. Berarti Px sama dengan ya dot t per ya dot x dot ya dot x dot. Nah, berarti ini sama dengan d per dx dot ya itu dari setengah m x dot kuadrat. Ini sama dengan mx dot ya begitu. Berarti dari sini kita dapatkan px sama dengan mx dot. Berarti x sama dengan apa? Px per m ya begitu. Nah, berarti persamaan ini dapat diganti sekarang ya.
Nah, sama ini dapat diganti. Langkah selanjutnya kan, berarti kan H-nya itu sebagai fungsi momentum sekarang. Berarti kan setengah M ya, X dotnya ini, Px per M kuadrat, plus setengah Kx kuadrat. Berarti ini sama dengan, ya, seper 2M Px kuadrat plus setengah Kx kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya kita gunakan ini, persamaan Hamiltonian. Ya, di mana itu do H ya per do QI itu sama dengan min PI dot ya, dan do H per do PI sama dengan QI dot ya. Nah, ya udah kita bisa selesaikan ini. Nah, karena ini momentumnya PI PX ya, dan ini QI-nya itu sama dengan X ya, koordinatnya itu X. Berarti ini do H per do X sama dengan min PX dot. Yang ini do H per do PX itu sama dengan X dot. Ya. Nah, sekarang yang ini, yang ruas kiri, turunkan ini terhadap X. Berarti sisa apa? Kan setengah Kx kuadrat ya. Do X dari setengah Kx kuadrat sama dengan min Px dot. Berarti ini turunannya sama dengan K kalikan X sama dengan min Px dot. Ya. Nah, sebenarnya dari sini tuh bisa langsung sebenarnya. Ya. Dari sini tuh bisa langsung. Ya, bisa langsung dari sini. Nah, di mana di sini ya Kx itu sama dengan, ya kita ingat ya, Px-nya sama dengan apa tadi? Px itu sama dengan massa dikalikan ini ya. Px-nya sama dengan ini, massa dikalikan X dot. Ya. Berarti di sini kalau kita punya Px dot berarti kan sama dengan Mx double dot. Ya, ini min Mx double dot. Berarti kita dapatkan persamaannya jadinya Mx double dot plus Kx sama dengan 0. Berarti di sini X double dot plus K per Mx bersama dengan 0. Ya. Ini persamaan yang paling sederhana. Nah, selanjutnya bagaimana? Nomor 4. Ya, nomor 4 ini apa namanya? Mempelajari tentang gaya sentral. Ya, gaya sentral itu gaya yang terpusat gitu ya. Ya, yang keempat. Nah, ini tentang gaya sentral. Ya, gaya sentral itu apa namanya? Koordinatnya itu koordinat polar. Ya, gaya sentral itu gini, koordinatnya koordinat polar. Ya, ya tapi R-nya selalu berubah. Ya, R sama T-nya itu selalu berubah. Ya. Nah, ini kalau kalian dapatkan koordinatnya berarti kan itu X sama dengan R ya, ini X ya, ini Y, R cos theta, dan Y-nya sama dengan R sin theta. Ya, kalau kalian dotkan berarti di sini kan, ya kalau kalian dotkan berarti kan di sini R dot ya cos theta ya, terus yang tetanya juga diubah ya, min theta dot R sin theta ya, karena turunan cos kan min sin ya, turunan cos itu min sin, min sin ini minus ya, jadi turunkan di depan baru yang belakang ya, yang ini Y dot, ini berarti turunkan di depan dulu, berarti ini R dot cos sin theta ya, sin theta, lalu yang belakang ini plus R ya, R turunan sin kan cos ya, theta dot dulu baru cos theta ya, begitu. Nah, sekarang kita dapatkan energi kinetiknya ya, berarti ini T sama dengan setengah mx dot kuadrat tambah y dot kuadrat, jadi ini setengah m x dot kuadrat, ini dikuadratin bagaimana nih? Berarti kan R dot cos theta ya, nah, dikurangi R theta dot sin theta ya kuadrat tambah itu ya R dot sin theta plus R theta dot cos theta ya. Jadi gaya sentral itu tadi R itu jaraknya selalu berubah ya. Nah, ini sudah tak bahas sebelumnya ya, di catatan sebelumnya. Ingat ya, ini hasilnya itu sama dengan setengah M ya, R dot kuadrat tambah R dot theta dot kuadrat ya.
Nah, potensialnya bagaimana? Potensialnya nggak tahu kita. Misalkan potensialnya itu pasti sebagai fungsi R, ya, gaya sentral. Misalkan, misalkan apa aplikasinya misalkan? Gaya sentral itu misalkan aja aplikasinya, misalkan, ya, bumi mengelilingi matahari, ya. Bumi mengelilingi matahari itu jadi lintasannya apa? Bumi mengelilingi matahari. Itu elips ya. Nah, elips. Nah, ini ya, biar lebih representatif ini ya, elips. Ini, ya. Itu lintasannya lintasan elips, ya. Lintasan elips itu bagaimana? Jari-jarinya berubah ya terhadap waktu, sudutnya juga berubah terhadap waktu. Gitu ya. Nah, berarti nanti kita dapatin dua persamaan untuk R dan theta sebenarnya. Ya, berarti kita dapatin eh, apa namanya? Hamiltoniannya. Ya, kita dapetin Hamiltoniannya sama dengan T plus V. Ya, berarti ini setengah M R dot kuadrat tambah R dot kuadrat theta dot kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita bisa dapetin ya. Kita bisa, oh ya, tambah V VR. Nah, kita bisa dapetin momentumnya. Ya, karena di sini yang berubah jari-jarinya dan sudutnya, berarti di sini momentumnya ada dua. Ya, momentum jari-jarinya dan momentum sudutnya. P theta. Ya, gitu ya. Nah, PR itu kan sama dengan dt per dr r dot. Ya, berarti di sini yang ada r dot siapa? Suku yang pertama saja. Berarti di sini 2 m r dot per 2 ya, sama dengan m r dot. Ya, begitu. Nah, sekarang yang theta. Berarti dt per d theta dot. Yang ada theta yang mana? Yang suku yang kedua. Berarti 2-nya pindah ke depan, 2 bagi 2, 1. Berarti sini r kuadrat theta dot. Ya, dari sini kita dapatin berarti r dotnya kan PR dibagi M. Ya, yang ini theta dotnya sama dengan, ya, oh ini ada M-nya ya, sorry, ini ada M. Berarti ini P theta dibagi M R kuadrat. Ya, jadi sekarang persamaan Hamiltoniannya berubah jadi bagaimana? Berarti kan hanya sama dengan, ya, eh, setengah M, ya, R dotnya jadi ini. Berarti kan PR kuadrat per M kuadrat. Ya, ini R kuadrat, ya, theta dot kuadrat. Berarti ini P theta kuadrat dibagi M kuadrat R kuadrat. Ya, tambah P VR. Ya, berarti ini bisa coret ya. Ini coret, coret. Ini coret, coret, coret. Nah, berarti sisa Hamiltoniannya sekarang MM keluar. Seper 2M. Ya, PR kuadrat ya. Tambah P theta kuadrat. Oh, sorry. Ini R pangkat 4 ya. R pangkat 4 karena dikuadratin. Sorry, ini R pangkat 4. Ya, berarti ini sisa pangkat 2 ya. Nah, berarti ini P theta kuadrat ya per R kuadrat tambah VR. Nah, kita udah dapetin ekspresi Hamiltoniannya. Ya. Nah, sekarang kita cari persamaan geraknya. Ya. Kita carikan persamaan geraknya. Ya. Nah, kan ada dua. Arah R sama arah theta. Nah, arah R. Ya, berarti pada arah R kita punya DH per dpr. Ya, itu harus sama dengan R dot. Ya, kita ngikutin ini. Ya, kita ngikutin rumus ini. Ya, kita ngikutin rumus ini. Ya, ini harus diingat-ingat selalu ya. Begitu. Nah, ini harus diingat-ingat selalu. Ya, berarti sekarang ini ya, PI-nya itu PR, QI-nya itu R dot. Ya, begitu. Nah, sekarang ya, ini berarti kalau kita turunkan ini terhadap PR itu bagaimana kira-kira? Ya, yang ini turunkan terhadap PR. Berarti kan ini 2 PR. Ya, 2 PR dibagi 2M. Berarti kan PR per M, ya. Ya, maksudnya PR per M itu sama dengan R dot. Ya. Nah,
sekarang persamaan yang satunya, ya, dh per apa namanya, dr itu sama dengan apa itu, sama dengan min ini ya, min apa ini, min pr dot. Berarti ini turunkan terhadap r. Berarti ini jadinya ya, ini ya, min p theta kuadrat per 2m r pangkat 3 ya. Oh, 2-nya hilang ya, ini gitu ya. Nah, sekarang yang VR diturunkan terhadap R, berarti ya biarkan aja, tambah dVR per dr sama dengan ini, min PR dot ya, berarti ini kan jadi gini ya, PR sama dengan M R dot, jadi kan PR dot ya, ini indeksnya jangan lupa, itu sama dengan MR double dot ya. Nanti kita dapetin ini min MR double dot ya. Berarti persamaan geraknya MR double dot itu sama dengan ya, itu sama dengan ini ya, sama dengan itu P ya, P theta kuadrat ya, P theta kuadrat per MR pangkat 3 min do VR per do R ya. Nah, sekarang ini belum selesai. Nah, sekarang pada arah theta ya, arah theta, berarti ini PR-nya semua R di sini diganti theta, berarti kan do H per do P theta itu harus sama dengan theta dot ya. Berarti turunkan terhadap P theta, berarti ini sisa ini ya, berarti ini kan P theta kuadrat diturunkan terhadap P theta, berarti kan 2 P theta ya, 2 coret ya. Berarti itu hasilnya ini P theta per MR kuadrat sama dengan theta dot ya. Berarti P theta di sini ya itu menjadi MR kuadrat theta dot. Nah, sekarang yang terhadap theta ya, terhadap theta. Kalau terhadap theta berarti ini sama dengan ya minus P theta dot ya. Nah, berhubung di sini nggak ada theta ya, berarti turunannya sama dengan 0 ya. 0 sama dengan min P theta dot. Berarti di sini P theta itu sama dengan konstan ya. Begitu. Nah, ini persamaan yang penting ini. P theta sama dengan konstan ya. Nah, sekarang kita definisikan ya, definisikan ini kali ini tuh L ya. Misalkan aja, berarti ini sama dengan ML ya. Berarti persamaan gerak yang ini jadi bagaimana ini ya, persamaan gerak yang ini jadi seperti ini ya. P theta-nya masukin itu, berarti kan M ya, M R ya, M R double dot itu sama dengan P theta-nya sama dengan ini ya, ML pangkat 2, berarti ini kan M kuadrat L kuadrat per MR pangkat 3 min dV per dr ya. Nah ya, begitu. Nah, ini F-nya bisa coret ya. Nah, berarti sekarang persamaan geraknya yang detail itu jadi gini ya, MR double dot ini sama dengan ML kuadrat per R pangkat 3 min dVR per dr, dimana L itu sama dengan R kuadrat theta dot gitu ya. Nah, ini persamaan geraknya untuk gaya sentra ya. Nanti jaga-jaga coba kalian turunkan ini untuk Lagrangian ya, soalnya nanti bisa aja ya, soalnya nanti bisa aja berubah ya, soalnya bisa aja berubah. Bentar ya, soalnya bisa aja berubah jadi bagaimana ya, nanti bisa aja ya, bisa saja ya di ujian ini nanti dalam bentuk Lagrange ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau Lagrange ya, nanti kalian coba cara yang sama nomor 3 dan 4 buktikan ya, buat
buat latihan. Ya, kalau buat pakai Lagrange bagaimana? Ini kan sudah tak coba pakai Hamiltonian ya. Nanti kalau pakai Lagrange hasilnya pasti sama dengan dua ini. Begitu ya. Nah, oke. Nah, gitu. Nah, sekarang ya nanti kita bahaskan soal yang lebih kompleks ya. Dua soal yang terakhir ya, yang kemarin sempat kita bahas ini ya. Soal yang ini ya, soal yang ini dan ya, ini soal yang ini ya, dan yang sebentar ya, yang ini ya, yang ini. Nah, ya, jadi ini sudah tak coba buat Lagrange dan Hamilton ya. Jadi yang ini nanti kalian pelajari lagi. Soalnya jaga-jaga ya. Siapa tahu nanti soalnya sama tapi metodenya beda, ya. Kan kita nggak tahu. Ya, kemarin kita sudah bahas ini menggunakan Lagrange. Sekarang kita bahas ini menggunakan Hamilton, ya. Nah, kita nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Nah, untuk informasi koordinat, ya, ya, untuk informasi koordinat, ya, dan informasi energi kinetik dan V, ya, caranya bisa lihat ya catatan sebelumnya. Ya bisa lihat catatan gitu ya, catatan tutor mekanika 1 ya. Terus kalian bisa juga lihat video ya, video ya, video latihan soal ya Lagrange di YouTubeku ya, di YouTubeku gitu ya. Jadi nggak perlu aku turunkan lagi lah dari awal, nanti kelamaan gitu ya. Nah, jadi langsung aja ya dengan cara yang sama kayak kemarin. Ya, makanya sebenarnya harusnya tutornya itu berlanjut ya. Lagrange Hamilton dan nggak terputus seharusnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, kemarin kita punya apa? T ya itu sama dengan gini ya. Setengah mr dot kuadrat ya. Ini 1 plus 1 per tangen kuadrat alfa ya, ditambah setengah mr kuadrat v dot kuadrat. Sorry, salah. Maaf, bukan yang ini, bukan yang ini. Ya kemarin itu sebentar, tak ingat-ingat lagi. Kemarin itu yang itu ya. Bukan, sebentar. Kemarin itu ini ya. T-nya itu sama dengan setengah massa A ya, rho dot kuadrat tambah S dot kuadrat ya, ditambah 2 rho dot S dot cos alpha ya, tambah setengah MB rho dot kuadrat ya, begitu. Nah, di mana V-nya itu sama dengan apa? MA G ya, H min S sin alpha ya, dikurangi MB G GH ya. Nah, informasi yang penting di sini harus ada H-nya ya, T plus V ya. Berarti ya udah kita kopas saja T plus V. Nah, ini T ya, ini T, nah plus V ya, ini ya, ini V-nya begitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita perlu cari apa? Momentumnya ya. Nah, oh ya, sebelum itu kita coba pada arah rho ya, arah rho. Berarti P rho itu sama dengan ya do
dot T per do rho dot. Ya, mana bagian yang menyisakan ada rho dot doang? Ini, pertama ini. Ya, berarti kan setengah MA. Turunannya rho dot kuadrat kan sama dengan 2 rho dot. Lalu ini juga, ya, ditambah, ya, ditambah, itu ya, ditambah ini setengah MB turunan ini, ya. Oh sorry, ada lagi yang lain, ada lagi, ya. Ini ditambah, kalau ini turunkan terhadap rho dot, berarti rho dotnya hilang, ya, jadi satu, berarti 2 S dot cos alpha. Yang ini diturunkan terhadap rho dot, jadinya ya setengah, ya, MB 2 rho dot saja, ya. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Nah, ini coret, 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 coret. Gitu ya. Jadi sekarang kita kumpulkan yang rho dot sama rho dot. Berarti kan di sini MA plus MB ya, dikalikan rho dot. Ditambahkan ini ya, MA S dot cos alpha. Begitu ya. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya ini kan P rho ya. Nah, selanjutnya P pada arah S. Berarti kan do T per do S dot, ya. Nah, sekarang, ya, kalau terhadap S dot, berarti ini S dot kuadrat turunkan jadinya 2S dot, gitu ya. Nah, ini kan setengah MA itu 2S dot. Lalu diturunkan terhadap ini, berarti sisa rho dot, ya, ditambah 2 rho dot cos alpha. Ya, lalu sisanya mana lagi? Ya, sisanya mana lagi kira-kira? Nah, ini terhadap S dot, ya, nggak ada lagi ya. Berarti cuma ini saja, ya, begitu. Nah, berarti ini PS itu sama dengan, ini coret-coret ya, 2 coret-coret. Berarti ini sisa MA S dot plus rho dot cos alpha. Nah, sekarang pertanyaannya, di penjabaranku, ini kan harusnya S dot itu bagaimana dan P dot bagaimana, ya. Masalahnya sekarang ini itu, ya, ini itu persamaan yang terkoppel, ya. Maksudnya gimana? Ya, kalau kalian lihat ini kan PS-nya ini sama dengan, ya, ini MA, ya, MA, nah, rho dot, ya, atau gini, MA S dot tambah MA cos alpha rho dot, ya. Ini menyatakannya susah, jadi rho dot harus dinyatakan dalam P rho, tapi masalahnya di sana ada S dot, ya, itu yang jadi masalah, ya. S dot ini harus dinyatakan dalam momentum, pure momentum, ya, dan konstanta yang lain, ya. Nah, sekarang gimana manipulasinya, ya. Berarti begini, bisa gunakan matriks, ya. Nah, ini kan gini ya, ini kan PP, ya. Ini kan kita punya MA plus MB rho dot, ya, itu kalau ditambahkan MA S dot cos alpha sama dengan P rho, ya. Nah, ini yang suku yang kedua, ini MA cos alpha rho dot tambah MA S dot sama dengan PS, ya. Nah, ini S dotnya tak keluarin, ini kan, ya, kelihatan ya. Nah, ini gini ya. Nah, begitu, ya. Nah, ini persamaan ini kan bisa kalian bentuk jadi matriks, gitu ya. Bisa bentuk jadi matriks. Nah, ini meskipun ribet, tapi nanti ujungnya gampang. Ya, kalian lihat aja. Ini yang ini kan jadi gini, ya, sama dengan ini, ya. Yang paling kanan diisi apa? Diisi ini, P rho dan PS. P rho, PS. Dan sisi yang tengah ini diisi apa? Diisi rho dot, yang atas S dot. Nah, karena yang atas ini diisi rho dot, berarti yang
kolom pertama diisi yang nempel sama row dot. Berarti sini MA plus MB, yang ini MA cos alpha, yang ini MA cos alpha, yang ini MA. Ya. Nah, akhirnya sekarang kita bisa dapatkan row dot dan S dot secara terpisah. Ya. Karena kalau ini di mainan eliminasi nggak bisa. Ya. Berarti ini row dot ya. Caranya gimana? Determinan. Ya, determinan. Ya, ini ingat di Vismat 1 ya. 2. Nah, yang bawah diisi apa? Ya, bawah diisi matriks yang ini. Ya, MA plus MB. Ya, ini MA cos alpha, yang ini MA cos alpha, yang ini MA. Ya, yang ini diisi apa? Karena yang dicari row dot, berarti yang matriks ini, yang atas ini nggak dipakai. Berarti sisa yang ini, yang kolom kedua, MA. Nah, ini masuk ke sini, P row PS. Ya, ini determinan kan sekarang. Berarti ini jadinya ini ya, ini kali ini. Ya, berarti ya PP ya. Nah, PP dikalikan MA ya, dikurangi berapa itu? Dikurangi PS MA cos alpha. Nah, sekarang sudah pure momentum. Ini momentum doang. Nah, yang ini berarti kan ini MA dikalikan MA plus MB ya, dikurangi MA kuadrat cosinus kuadrat alpha. Misalkan aja yang bawah ini K ya. Misalkan aja K, kan boleh-boleh aja, konstanta gitu. Biar persamaannya nggak ribet. PP MA min PS MA cos alpha. Gitu ya. Nah, sekarang masukkan ya yang ini S dot ya dengan cara yang sama. Berarti karena yang dicari kan yang S dot ya, S dot yang suku yang kedua ini. Berarti yang suku kedua ini nggak dipakai. Diganti apa? Diganti yang ini ya. Jadi suku yang kedua diganti itu P row P PS. Yang suku yang pertama yang tetap ya, MA plus MB dikalikan MA cos alpha ya. Kalau dibagi yang bawahnya juga sama ya, MA plus MB dibagi MA cos alpha, ini MA cos alpha ya dibagi MA ya. Kalian determinankan nih, berarti yang ini jadinya PS ya, dikalikan MA plus MB ya, dikurangi ini PP MA cos alpha ya. Ini jadinya MA ya, MA plus MB dikali silang ya, dikurangi ini, berarti min MA kuadrat cosinus kuadrat alpha ya. Ini sekali lagi sederhanakan ya. Nah, ini misalkan aja yang bawah ini K gitu ya, berarti kan super K, ini P apa ini PS ya, MA plus MB ya, dikurangi apa itu, nah ini tak tahu di bawah aja deh, ini sama dengan gini ya, S dot sama dengan ya super K ya, ini PS MA plus MB ya, dikurangi itu P row MA cos alpha ya. Yang bawah ini tak misalkan K gitu ya, biar memudahkan aja, konstanta gitu ya. Nah, ini misalkan aja K misal. Nah, ya udah sekarang lanjutkan nih, nanti masukkan ya ke Hamiltonian yang ini ya, ini panjang banget. Jadi aku rasa ini tuh nanti nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ininya. Jadi tak kasih tips ya. Nah, nanti itu kalian itu gini ya, berarti yang ini nanti panjang yang ini ya, yang suku pertama ini panjang setengah MA ya, masukkan ya, masukkan ke sini ya, masukkan ke sini ini kan panjang ya. Nah, dan di situ butuh turunan terhadap PS, kan nggak mungkin, panjang banget. Nah, jadi harus agak trik ya, ini masuk ke sini sekarang ya, masuk ke sini. Nah, ini panjang banget ini ya, ditambahkan
setengah MB ya rho dot kuadrat ya. Nah, yang efek nanti cuma yang ini doang ya, tambah MAG ya H min S sin alfa min MB GH. Ini kalian coba masukkan ya, coba masukkan ke situ ya, hasilnya bagaimana kira-kira ya. Nggak mungkin aku hitung, panjang banget ini. Yang jelas nanti di sini ya, yang di sini itu eh, di sini itu fungsi murni fungsi pero PS. Yang ini karena di sini rho dot kuadrat ya, berarti ini murni fungsi ini juga fungsi pero PS ya, pero dan PS. Nah, sekarang gimana cara triknya kira-kira? Ya, kan kita kan eh, nggak nggak mungkin turunkan ini terhadap pero panjang banget, nggak mungkin. Nah, kita definisi Hamiltoniannya nggak perlu dipakai semua ya. Yang mana tadi? Ini di sini ini nih, mana tadi ya? Ini nggak perlu dipakai semua. Kita pakai salah satu saja. Ya, yang penting ketemu gitu ya. Nah, kita pakai ini aja. Yang pertama arah ya, kita cari persamaan geraknya. Ya, persamaan gerak ya. Arah rho ya, untuk rho. Ya, untuk rho. Ya. Gimana kalau untuk rho? Berarti kita punya apa nih? Do H ya per do rho ya. Nah, jadi biar nggak lupa, ini ya, biar nggak lupa, ini tak pindahkan lagi aja. Mana tadi? Nah, Lagrangianya mana tadi? Bukan. Biar gini ya. Do H do rho itu kan gini ya, sama dengan min pero dot. Ya. Tadi kan ini kan QI, berarti QI-nya diganti rho ya. Nah, berarti di sini sekarang ya, do H per do rho ya. Nah, di sini ada rho nggak? Di sini nggak mungkin ada rho, nggak mungkin, karena di sini murni fungsi pero PS ya. Kalau nggak percaya ini, kalian lihat ini ya, rho dotnya murni sebagai PS ya. Yang jelas di sini kalian lihat ya. Nah, di sini rho dotnya itu sebagai fungsi apa? Pero PS. Jadi nggak ada koordinat di sana. Yang ini juga sama ya, kecepatannya murni sebagai fungsi momentum saja ya, P pero PS. Nah, jadi makanya di suku yang pertama ini nggak mungkin ada rho ya, ini nggak ada rho, ini nggak ada rho, berarti 0 ya, sama dengan min P theta dot ya. Nah, P theta tadi kita punya apa tadi? P theta di sini ya, ini tadi. Kok P theta sih? PS, pero ya, pero. Nah, di sini pero ya, pero. Tadi kita punya pero itu sama dengan apa tadi? Ya, sama dengan ini ya. MA plus MB rho dot ya tambah MA S dot cosinus alpha. Berarti kalau kita dotkan ya, ini sama dengan MA plus MB, ini rho double dot tambah MA S double dot cosinus alpha ya. Ini berarti sama dengan 0 ya, sama dengan ini ya, sama dengan gini aja. Ini berarti kita dapatkan ya, persamaan gerak MA plus MB rho double dot tambah MA S dot ya, gini, MA cos alpha S dot sama dengan 0. Nah, kita dapat ini sesuai yang didapatkan dari Lagrange tadi ya. Nah, sekarang pada arah R ya, pada arah R gimana? Sorry, pada arah S ya, untuk S ya, berarti ini do H per do S ya, ini sama dengan min P S dot ya. Nah, sekarang ini ya, ini ada fungsi S nggak di sini, di kurung ini? Nggak ada, karena momentumnya emang koordinat kecepatannya hanya fungsi momentum ya. Ini juga berarti yang ada S cuma di sini doang, berarti di sini min mg sin alpha ya. Kan
Kan S-nya berarti hilang. Berarti kan min MG sin alpha. Ya. Terus mana lagi? Eh, nggak ada ya. Terus sama dengan min PS dot. Ya. Kita punya PS tadi apa? PS tadi kita punya momentum pada arah S itu apa? MA S dot ya plus MA rho dot cosinus alpha. Berarti kalau kita punya PS dot ini ya MA S double dot tambah MA rho dot cosinus cosinus alpha. Ya. Berarti kita dapetin ini. Berarti ini sama dengan ya minus-minusnya coret ya. Berarti kita dapetin MA cos alpha rho dot ya tambah MA S double dot sama dengan MG sin alpha. Ya. Nah, ini kan sama kayak tadi ya. Solusinya sudah well known ini tadi. Ya. Kalau kalian gabungkan ya, kalau kalian gabungkan dalam matriks ya, kan bisa gini ya. Berarti kan ini MA cos alpha produk ya dan seterusnya ya. Nah, kalau kalian gabungkan kan gabungan dalam matriks kan bisa gini ya. Matriks. Ya, berarti ini kan MA cos alpha produk ya tambah MA S double dot ya sama dengan MG sin alpha. Yang pertama tadi dapetin tuh MA plus MG ya pro double dot ya MA cos alpha ya S dot sama dengan 0 ya ini buat ini di atas saja ya biar sesuai sama kayak yang sebelumnya ya begitu. Nah ini kalian dapetin matriksnya nanti ya dapetin matriksnya berarti ini MA plus MB ya yang ini MA cos alpha yang ini MA cos alpha yang ini MA ya ini rho dot S dot ya ini 0 ini MA G sin alpha ya ini solusinya sudah well known ya sudah dapat ya tapi bedanya nanti ada yang salah tadi solusinya tadi ya nah solusinya didapat ini tuh ya nah cara nyarinya kalian bisa lihat ya mencari rho dot dan S dot ya lihat catatan ya tutor mekanika 1 ya kalian lihat catatan ini nah ini dapatnya ini nanti ya dapatnya ini rho dot itu sama dengan min G sin alpha cosinus alpha ya dibagi ya MA nah apa tadi ya betul ya MA plus MB dibagi MA ya dikurangi cosinus kuadrat alpha ya dan S double dotnya ya S double dotnya itu ya didapat tuh sama kayak itu ya G sin alpha ya, jadi solusinya yang di soal itu salah ya di 1 min ya MA per MA plus MB ya nah dikalikan cosinus kuadrat alpha ya jadi jawabannya sama dengan ini ya, gitu. Tuh ya udah aku rasa ya soal terakhir ya sebelum kita akhiri nah soal yang ini soal yang dari Pak Suki ya yang ini bisa dibahas banyak vari aja yang ini tapi yang Hamilton ya ini tapi metode Hamilton nah berarti ini ya kita kerjakan nah,
Oke ya, ini ya. Oke, nah seperti biasa, kalau kalian mau cari koordinat sama, bentar ya, ini kalau kalian cari koordinat sama energi kinetiknya bisa lihat ini ya. Jadi aku bisa persingkat gitu ya. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di catatanku gitu ya, biar bisa apa namanya menghemat tulisan gitu. Nah, gitu ya. Nah, sebelumnya kita dapat energi kinetiknya sebesar ini ya. Sebelumnya kita dapat energi kinetik itu sebesar setengah m r dot kuadrat tambah setengah r kuadrat v dot kuadrat ya tambah m r dot kuadrat per 2 tangan kuadrat alfa gitu ya. Sebentar, ada duanya ya. Oh, sorry, gini, bukan gini, bukan gini. Sebelumnya itu ini setengah, ya bentuknya paling sederhana ya, mr dot kuadrat 1 per tangan kuadrat alfa ya tambah setengah mr kuadrat v dot kuadrat. Jadi kita pisahkan r dot dan v dot ya. Dan dengan v-nya sama dengan mgr per tan alfa ya. Kita dapetin Hamiltonian sementaranya ini T plus V ya. Nah, kalau kita kopas ini, nah ini ya, tak kopas ke sini ya, tambah V yang ini ya, ini sudah kita dapetin sebelumnya ya, kan begini. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Jangan lupa cari momentumnya ya, ada pada arah R dan V ya. PR ya, itu apa? Definisinya dt per dr dot ya. Di sini yang nempel ada r dot cuma ada di sini doang ya, di suku pertama ini doang. Berarti ini duanya pindah ke depan, 2 per 2 m r dot, pangkatnya kurang 1, berarti m r dot 1 plus 1 per tangan kuadrat alfa ya. Berarti ini kita dapetin ya, r dot yang kita dapetin ini, berarti ini kan sama dengan ya PR per m ya, 1 per ya 1 per ya 1 plus ya 1 per tangan kuadrat alfa ini ya. Nah, sekarang pada arah theta ya, sorry, pada arah v ya, berarti ini dt dv dot ya. Ingat mana yang nempel sama v dot ya, cuma ini doang. Berarti ini duanya pindah ke depan, 2 per 2 mr kuadrat v dot ya, mr kuadrat v dot. Berarti v dot kita dapatin ini pv per mr kuadrat ya. Nah, gitu ya. Sekarang ekspresi dari Hamiltoniannya bagaimana nih kira-kira ya. Jadi kan kalau tak kuadratin, berarti ini kan jadinya PR kuadrat per M kuadrat. Ini 1 per 1 plus 1 per tangan kuadrat alfa kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau ini tak kuadratin, V dot kuadrat, berarti kan ini PV kuadrat per M kuadrat R pangkat 4. Ya, berarti hanya jadi bagaimana sekarang? Ya, berarti ini hanya sama dengan setengah M R dot kuadrat. Berarti ini dikuadratin kan, ini pangkat per 4 ya. Ini sorry, pangkat 2 ya. Pangkat 1 pangkat 2. Berarti ini sisa yang ini 1 plus 1 per tangan kuadrat alfa pangkat min 1. Nah, sekarang yang ini M ya, R dot kuadrat, ini PR kuadrat per M kuadrat. Ini kan berarti PR kuadrat per M kuadrat. Ya, berarti ini sisa coret-coret. Ya. Nah, sekarang yang itu, yang V, MR kuadrat, V dot kuadrat ini ya, sama dengan PV kuadrat per M kuadrat R pangkat 4.
ya. Ini sama dengan plus MGR per tangan alfa, ya. Berarti ini sama dengan sekarang PR kuadrat per 2M ya, 1 plus 1 per tangan kuadrat alfa ya, pangkat min 1 ya. Ini M-nya coret juga, berarti ini R kuadrat, ini sisa pangkat 2 ya. Berarti ini sisa ya PV kuadrat per 2M R kuadrat ya, tambah MGR per tangan alfa ya, begitu. Nah sekarang ya kita turunkan terhadap PR ya, kita cari persamaan geraknya ya. Pertama turunkan terhadap PR ya. Kalau diturunkan terhadap PR berarti hanya suku yang pertama saja. Ini kan harusnya sama dengan apa? Kalau diturunkan terhadap PR harusnya sama dengan R dot ya, kan rumusnya seperti ini. Yang kelas kiri ya, kalau diturunkan terhadap PR berarti ini kan 2P PR, dua-duanya coret, berarti ini sisa PR per M ya. Balik lagi ke persamaan yang tadi kan, harusnya 1 plus 1 per dengan kuadrat alfa ya, sama dengan R dot ya. Berarti ini PR sama dengan MR dot ya, 1 plus 1 per tangan kuadrat alfa. Balik lagi ke yang tadi ya, ini balik lagi ke yang tadi ini. Nah sekarang jangan lupa balik sekarang ya, kalau diturunkan terhadap R harusnya sama dengan min PR dot ya, diturunkan terhadap R ini. Yang ini nggak ada R, habis. Yang ini berarti ada R-nya ya. Min ini kan pangkatnya di bawah, berarti kan min 2. Min 2 per 2 berarti min 1. Min PV kuadrat, nah pangkatnya ini kan pangkat min 2, berarti jadi pangkat min 3 ya. Kalau diturunkan berarti ini sisa MR pangkat 3 ya, tambah MG per tangan alfa sama dengan min PR dot, berarti ini sama dengan min, ini didotkan ya. Berarti ini sama dengan, kalau didotkan ya, M R double dot ya, 1 plus 1 per tangan kuadrat alfa ya. Ini sama dengan M R dot 1 plus 1 per tangan kuadrat alfa ya. Nah ini ya udah, kita dapat ini sekarang persamaan geraknya. Kalau sekarang persamaan geraknya FR double dot 1 plus 1 per tangan kuadrat alfa itu sama dengan ya PV kuadrat MR pangkat 3 ya, min MG per tangan alfa. Nah masalahnya ada PV ini. PV ini kan ini ya, PV kan sama dengan MR kuadrat V dot ya, dimana PV kan sama dengan MR kuadrat V dot ya. Berarti kalau dikuadratin ini jangan lupa V-nya ini indeks ya, PV kuadrat sama dengan M kuadrat R pangkat 4 V kuadrat. Berarti ini sisa MR double dot 1 plus 1 per tangan kuadrat alfa ya, ini PV-nya kuadratin M kuadrat per M kan sisa 1 M, R pangkat 4 bagi R pangkat 3 sisa R ya. Di sini ada V dot kuadrat ya, min MG per tangan alfa ya. Ini coret. Nah kita dapat sudah persamaan gerak yang seperti sebelumnya, R double dot 1 per tangan kuadrat alfa ini sama dengan R V kuadrat min G per tangan alfa ya. Nah ini persamaan geraknya. Nah sekarang menjawab pertanyaan sebelumnya, ini kalau misalkan benda kecil ini bergerak pada ketinggian yang konstan ya, berarti jari-jarinya tetap ya, karena ketinggian konstan berarti R tetap. Berarti kan di sini R dot itu sama dengan 0 ya, R double dot sama dengan 0. Berarti sisanya apa nih? 0 sama dengan RV kuadrat min G per tangan alfa ya. Berarti di sini V kuadrat sama dengan G per R tangan alfa ya. Berarti di sini di mana R-nya sebelumnya apa? Masih ingat ya? Sama dengan Z tangan alfa. Di mana Z-nya kan sama dengan H ya di soal ya. Jadi ini H tangan alfa. Berarti ini
V dot kuadrat jadinya ini G per H tangan kuadrat alfa. Berarti ini V dotnya ya super tangan alfa akar G per H. Ya, begitu. Mas, kenapa persamaan yang V nggak usah dicari? Ya, karena kenapa ini kan ada dua ya harusnya ya persamaan geraknya ya, arah R dan V. Karena di sini tidak menjawab kebutuhan kita. Kebutuhan kita kan cukup pada ini. Untuk menjawab ini itu butuh dijawab pada arah R saja. Ya, arah R saja. Ya, sesuai kebutuhan. Nah, tapi kalau kalian mau nyari persamaan yang arah V juga boleh, sama saja. Ya, oke. Aku pikir begitu saja ya. Oke, ini